Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Diandra Cika Francisca, selaku dosen pengampu mata kuliah aljabar linear ini. Saya, Haris Husain dengan NIM 211020065 dari kelompok 5 yang beranggotakan Kemala Zahra Charlie Putri dengan NIM 201021190. Kemudian ada Ahmad Atta Irsyamudi dengan NIM 211020013. Kemudian ada Novi Ramadhani dengan NIM 211020033. Dan yang terakhir ada Zayan Zulfa Sanjivani dengan NIM 211022216. Di sini kami akan menjelaskan tentang cara penggunaan software Maple pada aljabar linear. Ya, langsung saja ya kita ke pembahasannya. Di sini saya akan memperkenalkan penggunaan software Maple pada aljabar linear dan mencoba eh, memperkenalkan Maple dan mencoba mengoperasikan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks pada software Maple. Nah, pengenalan Maple, Maple adalah suatu program aplikasi komputer untuk matematika diproduksi oleh Waterloo Maple Inc. Ontario, Kanada. Program ini pada awalnya dikembangkan oleh Civitas University dari Waterloo, Kanada tahun 1988. Nah, Maple merupakan suatu sistem komutasi simbolik interaktif yang sangat kuat. Program ini telah banyak digunakan oleh kalangan pelajar, pendidik, matematikawan, statistikawan, ilmuwan, dan insinyur untuk mengerjakan komputasi numerik dan simbolik. Beberapa produsen industri di dunia juga memakai program software Maple ini seperti Boeing, Daimler Chrysler, Nortel, dan Raytheon. Nah, dari beberapa kemampuan software Maple ini terdiri dari software Maple dapat mengerjakan komputasi bilangan secara eksak. Software Maple dapat mengerjakan komputasi numerik untuk bilangan yang sangat besar, juga komputasi simbolik dan sangat baik. Dan software Maple mempunyai banyak perintah bawaan dalam library dan paket-paket untuk pengerjaan matematika secara luas. Yang kelima, mempunyai fasilitas untuk pengerjaan penelitian dan animasi untuk grafik baik di 2 dimensi maupun 3 dimensi. Dan juga mempunyai suatu antarmuka berbasis worksheet, mempunyai fasilitas untuk membuat dokumen, mempunyai fasilitas bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk menuliskan fungsi, paket, dan sebagainya. Nah, dalam di dalam software Apple ini terdiri dari beberapa menu seperti pada layar di sini. Yang pertama adalah menu file. Terdapat menu untuk menambahkan project baru dari workshop mode maupun dokumen mode. Kemudian pada open untuk membuka file yang telah uh, dikerjakan sebelumnya. Kemudian di close dokumen untuk menutup dokumen yang sedang dikerjakan, close Windows untuk menutup Windows atau software. Kemudian ada menu save untuk menyimpan dokumen. Kemudian save as menyimpan dokumen dalam file atau menyimpan ulang. Kemudian di export menyimpan dokumen dalam type dan lain sebagainya. Kemudian di menu edit ada undo untuk kembali ke perintah sebelumnya, ada redo untuk eh, kembali ke perintah sesudahnya. Kemudian ada cut, copy untuk mengcopy hasil, terus ada paste, juga ada select all untuk menandai semua dan lain sebagainya. Kemudian di menu
view terdapat toolbar. Untuk menampilkan semua toolbar di sini, kemudian ada konteks bar untuk menampilkan konteks bar, status bar, ini status bar, dan ada zoom factor. Zoom factor untuk mengatur besar atau kecilnya halaman yang akan kita kerjakan nantinya. Nah, pada selanjutnya itu menu insert. Di menu ini terdapat menu teks untuk menyisipkan teks. Kemudian ada label input untuk menyisipkan dokumen atau masuk. Kemudian ada image untuk menyisipkan 2 dimensi. Kemudian ada image untuk menyisipkan gambar dan lain sebagainya. Kemudian pada menu format terdapat perintah karakter untuk mengatur besar hurufnya, besar huruf atau besar bentuk huruf pada halaman workshop ini. Nah, langsung saja kita akan mencoba untuk mengoperasikan penjumlahan matriks, pengurahan matriks, dan perkalian skalar matriks. Di sini pada layar ini terdapat new dokumen atau worksheet. Jadi untuk lebih memudahkan, saya akan mencoba di new worksheet. Nah, di sini akan tampil terdapat buka kurung siku dengan berwarna merah. Jadi untuk yang soal ini saya akan mencoba mengoperasikan penjumlahan matriks. Yaitu yang pertama kita akan memasukkan matriks terlebih dahulu. Kita akan mencoba matriks 2 kali 2. Nah, ketika sudah, kita akan menuliskan terlebih dahulu di sini matriksnya, yaitu matriks contoh, misal matriks A, kemudian diikuti dengan tanda titik 2 untuk memberikan hasilnya, kemudian sama dengan. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan matriks yang tadi sudah kita atur, yaitu matriks 2 kali 2. Nah, di sini sudah muncul. Saya akan mencoba juga. Kemudian 4, kemudian 1, kemudian 3. Nah, setelah itu kita langsung klik enter. Nah, maka akan muncul hasilnya dari matriks A 3, 4, 3, 1. Kemudian kita masukkan matriks selanjutnya, yaitu matriks B. Caranya sama seperti tadi, titik 2 sama dengan masukkan matriks. Nah, kita bebas menentukan nilai dalam matriksnya. Sini saya akan memasukkan 4, 7, kemudian 2, kemudian 5, dan enter. Nah, maka akan muncul hasil 4, 7, 5. Nah, untuk operasi penjumlahan matriks sangat sederhana, yaitu kita akan menggunakan matriks pada umumnya, yaitu matriks A tambah dengan matriks B, kemudian enter. Nah, maka akan ketemu hasilnya jumlah dari matriks A dengan B, yaitu 7, 11, 8, 3. Nah, untuk operasi selanjutnya yaitu pengurangan matriks. Kita akan mencoba mengurai matriks B dengan matriks A dan enter. Nah,
maka ukuran matriks B dan A hasilnya adalah 1, 3, 2, 1. Nah, selanjutnya adalah operasi perkalian matriks dengan skala. Sini saya akan menggalikan matriks A dengan 2. Masukkan dulu 2 kali matriks A. Kemudian enter. Nah, di sini akan muncul hasil matriks skala 6, 8, 6, 2. Dan misal lagi saya akan mencoba menggalikan matriks B dengan 2 kali matriks B. Sehingga, nah, hasilnya adalah 8, 14, 10, 4. Jadi caranya sangat mudah. Tinggal kita masukkan nilai sesuai keinginan kita. Nah, saya akan mencoba lagi. Nah, kita tinggal di box. Nah, kita akan mencoba matriks dengan ordo 3 kali 3. Nah, saya masukkan lagi matriks A. Jangan lupa tanda titik 2 sama dengan masukkan matriks. Nah, sini 1 misal di sini 2, di sini 1, di sini min 2, di sini 1, 3, 1, min 2, min 1. Nah, kemudian kita klik enter. Selanjutnya kita masukkan lagi matriks dari matriks B. Titik 2 sama dengan titik 2 sama dengan masukkan matriks. Kita bebas masukkan nilai sesuai keinginan kita. 3, 2, 1, 4, 2, 1, 1, 2, 4. Nah, kemudian kita langsung klik saja enter. Nah, untuk operasi seperti tadi, yaitu operasi penjumlahan, kita tinggal menjumlahkan matriks A dan matriks B. Terus B, kemudian klik enter. Nah, maka akan ketemu hasilnya itu 4, 42, 46, 6, 0, 3. Kemudian kita akan mengurangi matriks B dan matriks A. Enter. Nah, maka akan muncul hasilnya 200, min 2, 4, min 2, min 2, 4, 5. Dan juga kita akan mencoba mengalihkan matriks B dengan 3. Enter. Nah, maka akan ketemu hasilnya 9, 6, 3, 3, 15, min 12, 3, 6, 12. Jadi seperti itu cara mengoperasikan penjumlahan, pengurangan, maupun perkalian matriks dalam software Maple ini. Nah, tidak hanya ini saja, pada software Maple juga memuat fungsi-fungsi matematika yang standar. Di antaranya adalah fungsi trigonometri, fungsi trigonometri hiperbolik, terus inverse fungsi trigonometri, fungsi eksponensial, fungsi logaritma natural, logaritma basis 10, fungsi akar pangkat 2, terus pembulatan ke bilangan bulat terdekat, juga pemotongan ke bilangan bulat, dan juga pecahan. Nah, jadi Maple merupakan suatu paket program sistem komputer aljabar yang dapat dioperasikan untuk melakukan perhitungan matematis melalui ekspresi simbol sebagai suatu sistem aljabar. Maple ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama,
Software Maple merupakan program interaktif yang memungkinkan komutasi matematika dan melibatkan simbol-simbol. Dan yang kedua, software Maple memuat paket-paket matematika yang siap pakai dalam jumlah yang cukup banyak sehingga Maple unggul dalam pengerjaan matematika. Dan ngecek software Maple dapat digunakan sebagai bahasa pemrograman sehingga pengguna dapat mengimplementasikan algoritma matematika baru. Jadi software Maple ini sangatlah gampang dan efisien dalam pengerjaan matematika untuk memudahkan pengerjaannya. Jadi seperti itulah pengenalan software Maple matematika dan percobaan operasi penjumlahan, pengurahan, dan pengalihan matriks dan skala dari saya. Selanjutnya yaitu penggunaan Maple dalam menyelesaikan permasalahan aljabar linear perkalian matriks. Nah, untuk membuat matriksnya sendiri bisa di sini. Ini adalah tab yang ada di Maple, lalu ada tab matriks dengan rows untuk menginputkan jumlah barisnya dan kolom untuk menginputkan jumlah kolomnya. Lalu kalau misalkan kita klik choose, maka akan menunjukkan seperti ini. Begini, lalu terdapat tipe untuk matriksnya sendiri, terdapat beberapa pilihan. Saya akan menggunakan custom values seperti defaultnya tadi. Lalu terdapat bentuk matriksnya, terdapat beberapa bentuk ya yang tersedia menggunakan any, dan ada juga tipe datanya, ada float, integer, dan kompleks. Saya akan menggunakan any. Nah, sebelum kita menginputkan matriksnya, kita akan memasukkan fungsi will-now terlebih dahulu, yang mana digunakan untuk menggabungkan beberapa matriks menjadi satu paket. Karena kita akan melakukan perkalian matriks, maka matriks-matriks yang akan dikalikan harus terdapat dalam satu paket. Kita masukkan fungsi will-now, terus seumpama di sini mempunyai matriks A, yang mana ordernya saya akan menggunakan order 3x2. Lalu kita langsung insert matriksnya, lalu inputkan angka-angkanya. Ini 2, 0, 3, 2. Oke, mempunyai matriks seperti ini. Lalu saya mempunyai matriks B. Matriks B di sini dia ordernya 2x3. Nah, lalu kita insertkan, lalu masukkanlah angkanya. 8. Nah, untuk melakukan perkalian matriksnya bisa menggunakan fungsi eval A bintang B seperti ini. Dia akan memunculkan hasil dari perkalian matriks A dan B tersebut. Selain itu, kita bisa juga menggunakan fungsi eval A dot B kayak gini ya. Dia juga akan memunculkan hasil yang sama seperti fungsi eval A and bintang B tadi. Yang mana hasil perkalian dari matriks A dan B tadi adalah 1 minus 8 minus 2, 0, 6 minus 9, minus 2, 12, dan 10. Gitu. Lalu untuk penyelesaian permasalahan inverse matrix, kita juga bisa menggunakan Maple dengan masuk ke Tools, lalu Tutors, lalu masuk ke Linear Algebra, dan memilih matrix inverse. Terdapat tampilan seperti ini nantinya, lalu kita bisa klik Edit Matrix untuk menginputkan nilai-nilai dari matriks yang akan kita hitung nantinya. Sampai di 3, 8, 1 misal, 4. Semua begini, lalu kita klik display. Nah, habis itu maka dia akan berubah ya tampilannya seperti yang telah kita inputkan tadi. Lalu close. Nah, untuk melihat langkah-langkah hingga hasilnya, kita bisa menggunakan next step dan all step. Dimana kalau misal kita menggunakan next step, maka dia akan menampilkan langkahnya secara satu persatu hingga ketemu hasilnya.
kalau misalkan all step dia akan menampilkan secara keseluruhan dari langkahnya dalam satu waktu. Kita di sini akan menggunakan step terlebih dahulu. Nah, dia akan memunculkan caranya satu persatu seperti ini, ya. Nah, ini kita bisa klik terus hingga ketemu hasilnya. Nah, hasil dari inverse matriksnya yaitu seperti ini. Lalu untuk contoh dari all step tadi bisa masuk ke algebra lagi, terus matriks inverse, terus misal kita edit matriks itu. Ini bebas mau angkanya berapa, inputnya sesuai dengan yang ingin kita hitung matriksnya. 1, 4 gitu. Terus kita klik display kayak tadi, lalu close, dan kita bisa klik all steps. Nah, gini. Nah, dia lalu akan memunculkan hasil dari matriks inverse tersebut. Baik ya, yang selanjutnya adalah determinan menggunakan software Maple ya, dimana kita setelah membuka aplikasi, maka kita ketikkan with dalam kurung linear algebra ya. Kita enter, di situ ada beberapa pakai, di situ merupakan pakai dari linear algebra yang di dalamnya ada join, kemudian ada band matrix dan lain-lain gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat matriksnya ya. Kita dapat membuat matriks menggunakan insert matrix atau kita bisa menggunakan rumusnya ya seperti ini ya. Yang pertama kita definisikan nama matriksnya terlebih dahulu, yaitu kita misalkan nama matriksnya adalah A. Kemudian titik 2 sama dengan ketika tulis matrik, kemudian dalam kurung, kemudian ada kurung kotak, dan di dalam kurung kotak ini kita akan membuat barisnya ya, per baris. Dimana baris pertama kita misalkan ada 1, kemudian ada 1 lagi, kemudian ada min 2, dan ada 1. Kemudian untuk membuat baris kedua, kita selisihkan di kotak ini ya, menggunakan koma. Dimana baris kedua kita misalkan ada 2, kemudian ada 1, kemudian ada min 3, min 2 ya sorry, kemudian ada 3. Kemudian di baris ke 3, misal kita ada 3, kemudian ada min 3, kemudian ada 1 dan 0. Kemudian di baris keempat kita misalkan ada 1, kemudian ada 0, kemudian ada 2 dan 0 lagi gitu. Kemudian setelah ini kita enter ya. Setelah kita mengetahui matriks ini, maka kita tinggal mencari determinannya dengan cara kita ketikkan determinan dalam kurung nama matriksnya ini. Kita udah ketahui kan nama matriksnya itu adalah A. Kemudian setelah ini kita enterkan. Lalu hasilnya adalah min 28 gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang join menggunakan software Maple ya. Jadi kita tetap seperti pertama ya. Kita akan ketikkan with dalam kurung linear algebra. Kemudian kita membuat matriksnya. Misal kita nama matriksnya adalah M, kemudian titik 2 sama dengan, kemudian kita ketikkan matrik. Kemudian di baris pertama, kemudian kita misalkan membuat matriks 2 kali 2 ya. Dimana di baris pertama ada 1 dan 2, kemudian di baris kedua itu ada 2 dan 2 begitu. Setelah itu kita enterkan untuk mengetahui hasilnya. Ya di sini hasilnya adalah matriks 2 kali 2, di mana baris pertama ada 1, 2, dan di baris kedua ada 2 dan 2 gitu.
Untuk mengetahui hasil dari join-nya, maka kita akan tuliskan join seperti ini ya. Join, kemudian dalam kurung, di dalam kurung ini kita sebutkan nama matriksnya. Ini kan namanya adalah M. Kemudian untuk mengetahui hasilnya kita tinggal enter saja gitu. Ya, jadi otomatis akan menghasilkan matriks join-nya. Sekian dari saya. Ya, untuk selanjutnya ada sistem persamaan linear metode eliminasi Gauss. Di sini saya akan menyelesaikan persamaan linear metode Gauss menggunakan software Maple. Untuk pertama kita buka aja terlebih dahulu software Maple-nya. Apabila sudah terbuka seperti di tampilan ini, kita klik aja Tools, kemudian Tutors, kemudian klik Linear Algebra, kita pilih Gauss Elimination. Untuk selanjutnya kita inputkan soal terlebih dahulu dengan cara edit matrix. Nah, untuk matriksnya sendiri kita pakai yang ada di soal di PPT. Di sini ada 4, 2, 1, 5, 1, 1, 3, 2, 3, 4, 2, 2. Apabila sudah kita klik display dan pilih close. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan operasi Boolean elementer. Nah, untuk melakukan OB ini kita klik aja next step. Nah, untuk langkah pertama yaitu ubah baris kedua dengan cara 1/4 dikalikan dengan baris pertama, kemudian ditambah baris kedua. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Dan klik lagi next step. Nah, untuk langkah kedua kita ubah baris ketiga yaitu dengan cara 3/4 dikalikan dengan baris pertama, kemudian ditambah dengan baris ketiga. Nanti kita next step lagi. Nah, untuk yang terakhir kita ubah angka 0 di baris ketiga kolom kedua untuk menghasilkan angka 0, maka kita kalikan baris kedua dengan angka 5, kemudian ditambah dengan baris ketiga. Nah, di sini kita udah terbentuk sebuah matriks epsilon baris. Matriks epsilon segitiga atas. Selanjutnya kita solve system. Kita klik calculation untuk, nah ini persamaan linearnya kita ubah dulu. Selanjutnya kita cari hasil dari X3 atau kita biasa sebut dengan Z. Klik aja, nah maka akan menghasilkan nilai yaitu Z atau X3 sama dengan 11/25. Untuk Y-nya yaitu klik aja X2, nah akan menghasilkan min 23/25. Nah untuk X-nya atau X1, kita klik aja solve X1, maka menghasilkan 8/5. Nah, hasilnya yaitu X1 atau biasa kita sebut dengan X sama dengan 8/5, X2 atau kita sebut dengan Y yaitu min 23/25. Nah, untuk X3 yang biasa kita sebut dengan Z sama dengan 11/25. Akhirnya kita klik close, maka di sini akan menghasilkan nilai yang tadi udah kita cari di Gauss Elimination. Nah, untuk Gauss Elimination sendiri sangat mudah apabila menggunakan software Maple. Saya di sini akan menjelaskan tentang mencari solusi dari sistem persamaan linear dengan menggunakan operasi baris elementer atau disingkat dengan OB dan menggunakan metodenya disebut eliminasi Gauss-Jordan. Di sini saya menggunakan Maple software Maple agar dapat mempermudah untuk dalam pengerjaan SPL yang nanti bakal kita kerjakan. Oke. Pertama-tama sebelumnya itu kita masukkan fungsi with clean algebra ya. Disingkat.
Kenapa kita memasukkan line algebra ini? Karena fungsi ini dapat membaca metode-metode yang ingin kita gunakan untuk mengerjakan soal matematika. Oke, klik enter saja. Oke, sudah muncul ya. Di sini sudah ada beberapa metode yang di sini sudah ada beberapa metode yang bisa kita gunakan dalam mengerjakan soal matematika. Oke, lanjut. Kita masukkan variabel A, yaitu menggunakan kita matriksnya ordonya 3x3 ya. Nah, sudah itu kita pilih opsi matriks di sini, setelah diatur lalu kita insert ya. Sudah terlihat? Oke, jika sudah kita masukkan angkanya. Ini saya masukkan angkanya 1, 1, 2, 2, 4, negatif 3, 6, yang terakhir itu negatif 5 ya. Jangan lupa titik koma agar matriks yang kita masukkan itu terbaca. Oke, bentar ya. Nah, di sini sudah ya. Matriksnya sudah muncul. Oke, kemudian berikutnya ya. Sorry. Kita masukkan variabel B. Nah, kenapa kita memasukkan variabel B di sini? Nah, variabel di sini untuk mencari vektor atau memasukkan vektor untuk mengerjakan matriks yang sudah kita masukkan. Oke. Sini kita masukkannya 3x1 ya ordernya. Oke, muncul ya. Kemudian kita masukkan angkanya 8, 1, 0, titik koma lagi. Bentar. Jika sudah ini matriksnya, vektornya itu muncul ya di sini. Nah, kemudian kita akan menggabungkan variabel B dan A. Oke, vektor B dan matriks A yang di atas. Dengan kan C dengan menggunakan fungsi augment. Dan tidak lupa memasukkan variabel di atas. Tidak lupa dengan titik koma ya. Sudah ya, ini matriks serta vektornya sudah muncul. Terus apalagi? Kemudian kita akan mencari hasil dari matriks dan vektor yang sudah dimasukkan sebelumnya itu dengan metode Gauss-Jordan. Oke. Itu kita masukkan dulu variabel E dengan fungsi Gauss Jordan. Itu disingkat ya. Lupa variabel C-nya titik koma enter. Oke, di sini sudah muncul ya hasilnya dari matriks yang sudah kita kerjakan tadi. Oke, yang pertama ini yang utama itu X-nya itu min 1, Y-nya 3, Z-nya 3. Oke, di sini jadi hasilnya itu X-nya min 1, Y-nya 3, Z-nya 3. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang dapat kami sampaikan berguna untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.